Apakah saudara-saudari bersedia untuk mengucapkan sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2024-2029? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik ya, Pak. Saya mau ngucapin selamat dulu gitu ya. 4 Oktober kemarin akhirnya dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029. Jadi Terima kasih. gimana nih Pak? Hampir 2 bulan gitu ya mengemban sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Apa sih kesibukannya sekarang? Wah, yang jelas karena Dewan itu adalah wakil rakyat, tugasnya menyerap aspirasi. Yang paling terasa adalah begitu banyak kelompok masyarakat yang ingin bertemu saya, Oh gitu. menyampaikan aspirasinya, Iya. menyampaikan permintaan advokasinya. Wah, sampai-sampai kadang-kadang makan siang sama makan sore di jamak. Aduh. Digabung. Jadi bukan sholat aja di jamak, tapi makannya juga Makan di jamak jamak juga, gitu ya iya. Pak ya. Tapi nanti bagaimana mengakomodir ya? Itu akan susah kah atau seperti apa? Tapi jangan dijawab sekarang karena kita akan menuju ke sana untuk ngobrol lebih santai lagi gitu ya Pak ya. Baik. Silakan Pak Haridin. Buat saya sebuah kebahagiaan ketika bisa melayani masyarakat, Amin. menyelesaikan permasalahan masyarakat. Baik, ya Pak, kita ke sini Pak biar lebih Oke. santai lagi ngobrolnya. Siap. Oh, di sini ya? Wah. Oke. Nah, silakan Bapak di sebelah sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar warga Jakarta? Senang sekali saya Fazilah Kanisa menyapa kembali warga Jakarta di podcast Kata Wakil Kita spesial Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan sudah bersama saya Bapak Khairuddin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kalau tadi kita sempat ngobrol gitu ya Pak ya, kalau ditanya tentang kesibukannya gitu Pak Khairuddin, bahas katanya banyak banget warga yang mau ketemu gitu ya, mau audiensi dengan Bapak menyelesaikan permasalahan di Jakarta gitu. Tapi mungkin sebelumnya Bapak mau nyapa-nyapa warga Jakarta dulu Pak. Mungkin silakan. Assalamualaikum warga Jakarta, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Siap melayani seluruh warga Jakarta. Insya Allah ya Pak ya, sama 5 Insya Allah. tahun ke depan sekilas gitu ya mengenai Iya. Jakarta yang kita juga ingin bertransformasi menjadi kota global gitu. Kalau mungkin bisa saya jelaskan sedikit, di mana Jakarta ini provinsi sekaligus kota metropolitan mengemban amanah yang begitu besar gitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk Jakarta di tahun 2023 ini telah mencapai 10.672.100 jiwa. Dan sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan perekonomian, Jakarta juga harus menanggung tanggung jawab eksodus harian warga penyangga yang mencapai angka sekitar 3 juta jiwa. Dan dengan target transformasi sebagai kota global, ini Jakarta juga diharapkan segera berbenah menuntaskan banyak pekerjaan rumah. Namun begitu, Jakarta tetap mencatatkan sejarah karena pada tanggal 26 Agustus kemarin gitu ya Pak ya, sebanyak 106 anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum serentak tahun 2024 yang telah mengucapkan sumpah janjinya. Dan setidaknya esok ada banyak aspirasi warga dalam tujuan kemakmuran kota yang dapat diperjuangkan dan dicapai. Nah, kalau tadi kita melihat tayangan mengenai warga Jakarta dan juga dengan tujuannya bertransformasi sebagai kota global, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu karena Bapak tadi sebelumnya telah terpilih gitu ya, telah dilantik bahkan jadi ketua DPRD. Iya. Alhamdulillah. Sebagai ketua yang baru, visi misi Bapak untuk 5 tahun ke depan apa sih Pak? Tentu tidak jauh dari tupoksi legislatif.
ya ingin memaksimalkan peran legislatif sebagai lembaga yang bertugas untuk membuat legislasi, yang kedua penganggaran, yang ketiga monitoring. Terutama dalam hal monitoring. Ya. Sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur, Sekda dan seluruh jajaran SKPD saat Coffee Morning bahwa kita akan menguatkan fungsi yang selama ini belum dikuatkan, yaitu monitoring. Saya minta agar seluruh SKPD membuat KPI, self assessment, ya apa sih yang mereka mau capai setahun ke depan dari anggaran yang sudah mereka ajukan. Lalu saya juga membuat kajian sendiri dengan lembaga yang saya minta bantuannya untuk membuat kajian apa yang pantas KPI buat setiap SKPD. Hasil kajian kita dengan kajian dengan self assessment kita padukan dan kita sepakati apa yang mau dicapai. Nanti kita akan kontrol seluruh capaian KPI bagi SKPD. Ya, saya berharap ketika capaiannya 50%, harus segera diganti pimpinannya. Kalau capaiannya 70%, diberikan kesempatan buat promosi. Jadi ini bikin kerjanya lebih semangat lagi gitu ya Pak. Iya. Jadi semangat untuk mengejar targetnya itu ada gitu ya, karena ada apresiasi yang diberikan. Karena rakyat menunggu kinerja kita dengan honor yang kita terima, TKD Jakarta yang luar biasa, ya kita ingin agar berprestasi maksimal melayani masyarakat Jakarta. Dan kami akan kontrol ya kinerja para teman-teman dari eksekutif. Kalau untuk mungkin visi misi untuk lebih ke warganya gitu Pak, Iya. dana yang spesifik mungkin yang Bapak ingin capai dalam 5 tahun ke depan. Yang jelas yang pertama layanan pendidikan ya. Yes. Kita ingin menyamakan layanan pendidikan, mengurangi batas diskriminasi. Ya, kemarin alhamdulillah sudah kita ketok palu anggaran bahwa sekolah swasta gratis. Ini salah satu visi kita ke depan ya untuk berikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan. Nanti bidang kesehatan, ya bidang kesehatan kita miris hari ini kita melihat banyak warga Indonesia yang berobat ke Malaysia, berobat ke Singapura. 60% pasien dari Singapura ke Malaysia adalah orang Indonesia. Ya, alangkah baiknya kalau kita buatkan di sini yang pelayanannya lebih baik dari Singapura, gitu ya, dari Malaysia, sehingga nantinya uang kita tetap beredar di Jakarta, begitu. Dan insya Allah ke depan ya dengan doa seluruh masyarakat, dengan persetujuan semua ya kami akan mengawal anggarannya, akan mengawal kerjasamanya, akan mengawal regulasinya dan pengawasannya untuk dirasakan oleh eksekutif. Oke, kawal terus pokoknya ya Pak ya. Kawal terus. Kawal terus. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat videonya tadi juga sebelumnya penjelasan yang saya sampaikan gitu ya ke Bapak, kalau tadi disebutkan warga Jakarta tahun 2023 dari catatan BPS ini mencapai 10,6 juta lebih, masih banyak persoalan gitu Pak. Sementara Jakarta juga akan bertransformasi menjadi kota global. Seperti apa Bapak melihat fenomena ini? Jakarta ini memang luar biasa. Alhamdulillah penduduknya banyak, berkah. Ya, kalau sebuah kota penduduknya sedikit, tentu perputaran ekonomi sangat kecil. Ya, dengan jumlah penduduk banyak, ya jadi berkah. Tugas kita adalah bagaimana melayani warga Jakarta yang begitu banyak. 10,6 juta siang hari, malam hari, siang hari sampai 13 juta gitu ya. Nah, ini tugas kita bersama untuk melayani mereka semua. Insya Allah dengan anggaran hari ini kita maksimalkan buat layanan ke masyarakat. Gitu Mbak. Jadi melihat fenomena ini sebagai suatu keberkahan gitu ya Pak ya. Dan memang tugas kita melayani, tugas pemimpin ya adalah melayani masyarakat. Dan kita semaksimal mungkin ya kita layani masyarakat kita sekuat tenaga. Ya, dari anggaran, dari regulasi, ya dari kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif sampai tingkat kelurahan, kita akan monitoring bahwa mereka benar-benar melayani masyarakat Jakarta, insya Allah. Oke, amin gitu ya, semoga tercapai. Ya, di sini Mbak, dari mulai orang yang paling soleh ya di atas sejadah sampai harap jadah ada gitu ya. Dari yang paling kaya sampai yang paling miskin ada di sini. Ini sangat beragam ya Pak ya. Sangat jauh rentangnya dan ini menjadi tantangan buat kita bersama untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan kepemimpinan Bapak selama 5 tahun ini juga bisa lebih meratakan begitu ya, dan tidak ada jenjangnya terlalu jauh, dan juga intinya kuncinya tadi seperti yang Bapak sampaikan, mensejahterakan dan juga memberikan kualitas yang lebih baik bagi warga Jakarta. Kita menurunkan kemiskinan, bahkan Jumat Kinan. Kalau kemiskin mesti ini Jumat Kinan. Kita turunkan ya.
Insya Baik, Allah baik, baik. mensejahterakan masyarakat. Iya, iya. Senang sekali ya Pak Khairuddin ini, santai sekali ya orangnya ya. Baik, kalau tadi misalnya kan kita ngomong soal visi misinya Bapak, Iya, yang tujuan utamanya adalah ingin mensejahterakan, warga Jakarta gitu, iya, khususnya dengan, apa yang tadi disampaikan, termasuk dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan juga, meningkatkan kualitas sehat. kesehatan gitu Iya, ya Pak ya. Tapi kita juga pengen tahu gitu ya warga Jakarta, mungkin perjalanannya Pak Khairuddin ini tidak mudah untuk mencapai, di posisi sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. iya, Mungkin bisa diceritakan perjalanan politik Pak Khairuddin ini seperti apa hingga sampai saat ini berada di kursi pimpinan iya. DPRD Provinsi DKI Jakarta. Aslinya saya guru, Oke. guru fisika. Oh gitu Pak. Selama 30 tahun mengajar, Hmm. saya S1 saya UNJ, sekarang dulu IKIP Jakarta. Hmm. Ya, sambil mengajar saya jadi ketua PKS Kecamatan Cilandak. Oke. Ya, setelah itu saya sambil kuliah S2 di Universitas Indonesia, ya di FISIP, dan kebetulan 2006 ada rekrutmen calon ketua PKS Jakarta Selatan. Oke. Dari 1.500 nama dipilih 21, nama saya masuk 21. Oke. Dari 21 dipilih 7, nama saya masuk 7. 7 dipilih 2, nama saya masuk yang 2. 2 kampanye dan surat saya terbesar dan jadi ketua DPD PKS Jakarta Selatan Oke. 2006, 2010, lalu 2010, 2015, 2 periode. Tadi disebutkan gitu ya sama Pak Khairuddin yang bilang kalau 30 tahun menjadi guru gitu ya. Iya, Itu betul. gimana Pak? Mungkin boleh nggak bosan Pak 30 tahun jadi guru? Mungkin boleh diceritakan. Jiwa saya jiwa guru. Oke. Saya bahagia berhadapan dengan murid, ya, bukan memberikan pelajaran. Pelajaran banyak diperoleh di buku, di internet, ya, di berbagai macam sumber belajar. Tapi menginspirasi, menyadarkan siswa, membuka mata hati mereka, ya, kemudian membimbing mereka, itu pekerjaan yang tidak mudah. Dan saya bahagia ketika murid-murid yang saya didik, ya, berubah dan terinspirasi, ya, lalu dia bisa mengembangkan diri sendiri, ya. Mungkin pelajaran yang saya berikan hanya sebagian kecil, sebagian besarnya dia cari sendiri setelah saya berikan motivasi. Kalau tadi Bapak menjelaskan bahwa guru fisika ya Pak ya kalau Betul, salah. guru Itu fisika. selama 30 tahun guru fisika atau? Guru fisika dan juga pernah jadi kepala sekolah 13 tahun. Oke. Dan mulai dari yang muridnya cuman 30 orang sampai 15 kelas. Wow, Ya. ya. Dan Makin banyak muridnya. betul, ya. Jadi melayani masyarakat Jakarta sudah terbiasa di layanan pendidikan di sekolahan gitu ya. Jadi saya bahagia bisa melayani warga Jakarta, jadi ketua DPD insya Allah. Mudah-mudahan maksimal. Amin, amin. Dan sekarang concernnya juga di dunia pendidikan gitu ya Pak Iya, ya, dengan betul. sekolah gratis ini. Saya ke depan punya target, Mbak. Oh apa tuh Pak? Ya, hari ini siswanya sudah kita gratiskan Ya. dengan anggaran yang sudah kita alokasikan. Tentu nanti eksekusinya dari eksekutif. Ke depan kita ingin gaji guru-guru swasta jangan timpang seperti hari ini. Perbedaan guru swasta dengan guru negeri gajinya seperti langit dan sumur, bukan bumi. Jauh bukan. ya Pak ya, Jauh langit sekali. dan sumur ya. Ya, Oke. PJLP kita alhamdulillah dikasih UMP. Tapi guru nggak ada yang dapat UMP. Oke. 1 juta, 2 juta paling gajinya. Oh Nah, iya. ini tugas kita bersama pemerintah. Ya, ini agar anak didik kita ke depan jadi generasi penerus bangsa. Makanya penghargaan di bidang pendidikan harus, ya, keberpihakan pendidikan harus kita lakukan. Ya, penghargaan pada para guru. Jangan guru dihibur cuman pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka juga butuh makan juga, Mbak. Gitu Mereka ya. butuh hidup ya Pak ya. Iya, Nah, bukan itu. penghargaan saja. Iya, nah itu guru-guru honorer ya Pak ya, guru-guru Iya. swasta ya di Jakarta. Ingat janji Pak Khairuddin tadi ya, katanya tahun depan insya Allah ya Pak ya. Bertahap nanti. Bertahap, tapi insya Allah itu dari jadi janjinya Iya. Pak Khairuddin, jadi Kita jangan ingin- lupa ditagih. Kita ingin meningkatkan PAD dulu, Ya. setelah PAD meningkat baru kita alokasinya ke sana. Baik, semoga terlaksana ya Pak ya, dan Moga-moga. perjalanannya juga berjalan dengan lancar. Amin. Tapi amin. kalau itu tadi apa namanya guru fisika gitu kan, kalau misalnya Heeh. sempat jadi dosen juga katanya ya Pak ya. Pernah, Ah, itu iya. kalau dosen ngajarnya apa Pak? Fisika juga Saya atau apa? ngajarnya Kapita Selekta, Oke. juga pembimbing skripsi. Hmm. Maksud saya kalau skripsi saya pakai standar 3, main nangis-nangis. Kenapa Ya, sampai saya ingin nangis? dia maju, saya ingin Oke. dia berkembang, saya ingin dia mindsetnya berubah gitu ya. Dan mereka rata-rata puas setelah sudah selesai jadi sarjana ya. Karena saya sebetulnya adalah jaminan sanad Sana. kesarjanaan mahasiswa saya gitu ya. Jadi saya harus pastikan bahwa
yang saya bimbing ini betul-betul layak jadi sarjana gitu. Oke. Walaupun mungkin dalam batinnya kesel gitu Kesel ya, ya. susah banget nih sama Tapi Pak Hairudin puas, gitu, tapi setelah puas itu gitu ya. puas itu ya. Oke, jadi memang harus ada perjuangan ya Pak ya, Oke. gitu. Apalagi skripsi kan kita tahu ya pernah ngalamin juga gitu ya Iya, Pak ya, nggak iya. mudah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pengalaman mahasiswanya dan juga ini juga jadi berkat buat Pak Hairudin. Ada mungkin tantangan dalam menginspirasi para mahasiswa dan juga murid selama 30 tahun kurang lebih ya menjadi guru, kepala sekolah, dosen. Ada nggak Pak tantangan yang benar-benar membuat Bapak, wah ini gitu? Ada. Apa Pak? Ya. Mungkin boleh diceritakan kepada kami. Tantangan kita ada banyak ya, Hmm. terutama setiap anak dengan latar belakang masalahnya sendiri, ya di mana situasi keluarga, suasana keluarga, keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap situasi anak di sekolah. Oke. Rata-rata anak bermasalah, yang di keluarganya bermasalah. Oke. Iya. Sementara kita ketumpuan ya anak yang jumlahnya klasikal 40 orang, 38 orang gitu ya, dengan berbagai masalah, disitulah dibutuhkan seni mengajar, dibutuhkan kemampuan pendekatan ya. Tentu saya bisa ya bisa melihat ya, karena setiap hari berhadapan dengan murid, bagaimana perubahan sikap perilakunya bisa kita lihat. Oke. Biasanya kalau sudah ketahuan sikapnya berubah, wajahnya ada murung, saya panggil sendiri, pasti ada masalah. Oke. Dan kita selesaikan baik-baik. Disitulah kebahagiaan kita. Dan itu tantangan besar sebetulnya. Ya pernah juga dibawain golok ke sekolah gitu ya. Aduh, itu Iya. tapi nggak sampai kenapa-napa kan Pak? Nggak cuma dibawain goloknya, tapi kenapa? Karena Iya, ribut karena atau? ya kita ingin memperbaiki anaknya, anaknya ya nggak terima gitu ya. Oh, ya ini permasalahan ya, Iya, dilema-dilemanya begitulah. sekarang gitu ya, ketika anak bukan diberi hukuman ya Pak ya, ibaratnya Ya, dibilangnya saya sama guru. berharap orang tua harus Hmm. memahami guru itu pendidik bukan pengajar. Kalau cuma ngajarin ilmu doang gampang. Kalau mendidik itu Susah. susah dan harus berikan kewenangan, ya kepercayaan. Jangan dikit orang tua protes, dikit-dikit protes. Berikan kewenangan guru untuk mendidik. Insya Allah. Ya walaupun memang ada 1-2 guru yang melampaui batas. Oknum gitu ya Pak ya. Tapi juga banyak yang idealis gitu ya. Gitu, insya Allah. Itu jadi tantangan seorang guru bukan hanya mengajar, tapi bagaimana dia punya skill untuk mendidik gitu ya. Karena tidak hanya pelajaran-pelajaran yang eksak seperti matematika atau apa gitu, fisika, tapi bagaimana tadi dari psikologinya muridnya juga harus dilihat gitu ya. Kepribadiannya gitu. Ini juga tantangannya. Tapi untungnya Pak ya setelah 30 tahun akhirnya berjalan dengan lancar. Jadi ketika saya jadi ketua dewan, saya pakai tuh ilmu guru tuh. Jadi udah tahu ya Pak kalau ngelihat. Jadi saat pembagian AKD, siapa ketua komisi, partai mana, wakil, sekretaris, ketua BK, wakil BK, ketua Bapemperda wakil, itu saya pakai ilmu praktek lapangan guru ya dalam membagi AKD. Alhamdulillah 2 jam selesai dengan puas semuanya. Itu luar biasa. Berarti jadi pakai ilmu gurunya gitu ya. Berarti harus hati-hati berarti ya anggota dewan yang lain ya, karena skill gurunya Pak Hairudin akan dipakai jadi lebih mantaunya lebih ini ya Pak ya, lebih tajam. Oke, kalau tadi sempat ngejelasin soal guru, saya dengar-dengar Bapak juga kuliahnya dapat beasiswa ya Pak ya? Iya. Nah itu mungkin bisa dijelasin tuh Pak, aku bisa dapat beasiswa gimana tuh Pak? Sepersemar ya, beasiswa Sepersemar? Dari LSM internasional bidang kepemudaan. Ya saya kuliah saja. Ya lalu ada teman yang ada di LSM ya, dan dia minta nilai terakhir ya, nilai semester. Ya setelah saya berikan ternyata saya dikasih beasiswa. Oh gitu. Jadi emang rezeki ya, bukan berjuang bersaing kemudian, tapi kadang ada teman, ada sahabat yang dia di LSM dan memang ada ruang itu, dia mencari mahasiswa yang butuh bantuan dan saya mendapat bantuan itu. Itu jadi menginspirasi dong Pak ya dapat beasiswa itu gitu. Belajarlah. Saya sih berharap pada kita semua terus belajar. Sama yang masih belajar, karir masih naik terus. Kalau belajar stop ya udah stop udah gitu ya. Prinsip yang saya pegang ya. Ya, 2 hal. Yang pertama, berdoa sampai ambang batas. Yang kedua, belajar sampai ambang batas. Ambang batas adalah ambang sampai badan kita nggak mampu melayani keinginan belajar kita. Kalau baru 2 jam belajar, belum belajar. Saya belajar 10 jam sehari semalam. Sampai ketiduran, ngiler-ngiler di atas buku. Itu ambang batas. Basah ya Pak bukunya, ya ngiler-ngiler. Sampai sakit, sampai demam, itu ambang batas. Berdoa juga sama. Berdoa juga sampai ambang batas. Ya, kalau belum berdoa 5 kali dalam sehari semalam, sholat 5 waktu, belum ambang batas. Ya, seluruh
peluang untuk mendekat kepada Sang Pencipta, lakukan. Oke. Sampai demam, sampai gejala tipes, baru kurangi dosis, itu ambang batas. Nah itu dia, tapi jangan sampai sakit juga ya Pak ya. Tapi kita harus tahu juga diri kita gitu ya. Iya. Kalau misalnya udah cukup, dirasa kita udah maksimal, baru. Iya. Tapi jangan gampang nyerah juga ya Pak. Iya. Itu tadi dengerin warga Jakarta pesan-pesannya dari Pak Khairuddin terkait dengan pendidikan, juga semangat biar berjuang Semangat, iya. terus gitu ya untuk mencapai level tertingginya. Iya. Nah kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal visi misi gitu ya, sekarang saya pengen ajak Bapak agak lebih santai lagi Oke, sedikit, oke. karena kita akan Siap. melihat begitu ya, akan meminta Bapak untuk kita akan bermain game sedikit Pak, Oh, boleh ya Pak ya, boleh ya boleh. gitu ya. Jadi kita bermain game sedikit, kita akan menampilkan sejumlah gambar di mana nanti gambar yang akan ditampilkan ini Bapak boleh ceritakan atau Bapak boleh tebak ini gambar apa dan boleh diceritakan kepada kami, gitu ya Pak ya. Oke, Oke, siap. kita lihat dulu nih gambar yang pertama. Nah, ini gambar yang pertama. Mungkin Bapak bisa nebak, Pak. Silakan. Ini antara guru dan murid. Nah, guru Nah, dan ini murid. biasanya kalau individual begini pengajian. Pengajian. Kalau guru murid bisa di kelas klasikal. Iya, Ini pengajian ini. pengajian. Iya. Nah, ada apa dengan pengajian dan guru ngaji murid ini? Ada apa, Pak? Iya. Silakan ceritakan. Tentu kita semua harus yang muslim ya harus pandai mengaji ya. Saya Betawi ya. Nah, Wajib kalau Betawi itu pandai mengaji. oh gitu, Pak. Iya. Mengaji sama silat. Mengaji sama silat udah wajib ya, Iya. mau tahu ya. Jadi dari sedari kecil kita harus mengajar anak untuk belajar mengaji. Ya, karena ketika kita bekali dengan ilmu agama, suatu saat ketika kita kan nggak mungkin hidup selamanya. Ada masanya kita akan meninggal, akan sakit. Kita butuh anak soleh yang akan mendampingi kita, yang akan mendoakan kita. Nah, tanamannya saat anak-anak kita masih kecil. Ya, kalau anak kita nggak diajarin mengaji, nanti dia sukses. Ketika kita butuh doa anak nggak bisa mendoakan kita. Rugi kita. Suksesnya tidak bermanfaat buat orang tua, hanya bermanfaat buat diri sendiri. Jadi saya berharap anak-anak kita ajarin ngaji gitu. Benar. Jadi dari kecil gitu ya, udah dimulai dari ngaji gitu betul. ya, baca Iqro apa segala macam ya, iya. habis itu juz amma. Kalau dulu saya Iqro, juz amma, baru Al-Qur'an Pak ya. Betul, Jadi ada iya. tahapannya ya Pak ya, Betul. sekalian belajar tahajud juga. Nah, tapi selain tadi Bapak untuk menyarankan gitu ya belajar ngaji, ada pengalaman nggak dengan guru ngaji, atau mungkin Bapak pernah jadi guru ngaji, atau keluarga Bapak mungkin pernah jadi Iya. guru ngaji? Saya guru ngaji. Bapak guru ngaji? Guru ngaji. Istri juga guru ngaji. Oke. Saya guru bagi anak-anak saya, guru bagi istri saya. Dan sampai sekarang pun saya guru ngaji. Oke. Ada kelompok-kelompok pengajian ya yang saya pegang dan tanpa biaya. Waktunya saya khususkan. Kadang-kadang kalau nggak bisa offline, online gitu ya. Ya, tapi ini sebuah keharusan ya untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran ya harus ngaji. Harus ada guru yang mendidik ya. Hubungannya hubungan personal. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan ya nanti akan jadi baik kampung kita, akan baik kota kita gitu ya. Tapi kalau tadi Bapak cerita Bapak guru ngaji gitu untuk keluarga, ini turunan memang guru ngaji atau mungkin Betul. kakek atau pernah Kakek atau? saya guru ngaji, bapak saya guru ngaji. Oh gitu. Ayah saya qori, ya istri saya qori'ah. Ya kakek saya tahun 32 Jakarta masih tanah dan mobilnya mobil oplet gitu ya, udah jadi guru ngaji. Jadi emang dari keluarga guru ngaji. Iya. Jadi dari kakek gitu ya. Sebelum ada listrik, pakai Petromak dulu Mbak. Oh gitu. Berarti bisa dibilang ini guru ngaji yang apa ya namanya ya? Awal, maksudnya awal mula. Iya. Oh, oke. Maghrib mengaji itu dulu kultur budaya. Oke. Kalau sekarang kan gerakan pemerintah maghrib mengaji. Kalau dulu semuanya maghrib mengaji. Oh, jadi pas waktu azan maghrib ngaji gitu ya. Ngaji, pergi ke rumah guru. Oke, next kita ke gambar kedua ya. Kita Oke. lihat gambar yang kedua. Nah, ini Pak, coba mungkin Bapak bisa menjawab apa arti dari gambar ini. Silakan Pak. Kalau landak sama Ci ya Cilandak gitu. Cilandak. Ada apa dengan kata Cilandak, Pak? Iya. Cilandak kebetulan rumah tinggal saya. Oke. Saya tinggal di Cilandak dari tahun 91 setelah nikah. Ya. Wilayah yang religius, situasinya ketika kerusuhan 98 saja, Cilandak aman. Tidak ada satupun swalayan, bahkan di situ ada gereja, ada sekolah asing, nggak ada yang disentuh. Ya, wilayah Cilandak itu wilayah yang religius, ya aman, sistem sosialnya bagus gitu ya. Dan saya di Cilandak punya suara besar, bahkan di RW saya 22 TPS
nggak pernah saya berikan apapun dan suara saya menang di semua TPS Oh di iya. Cilandak ya. Jadi no Luar money biasa. politik, tapi Iya. mereka benar-benar Iya, berharap karena untuk Bapak iya, maju gitu ya, memberikan iya. Cilandak kesejahteraan tempat bagi mereka. saya belajar, Hmm. awal berkeluarga, dan sampai hari ini saya masih di Di Cilandak. Cilandak. Kami karena ketua dewan jadi menempati rumah dinas Rumah ketua dewan. dinas. Ya. Tapi asal mula perjuangannya Pak Khairuddin Di gitu ya, bermula Cilandak. dari Cilandak Jadi itu. ketua PKS Cilandak. Cilandak. Nah, Dan kita next foto selanjutnya kita lihat. Nah, wah, ini apa? ini keluarga ini. Keluarga. Ada ayah, ada Hmm. ibu, ada anak-anak. Ya. Hmm. Apa arti keluarga untuk Pak Wah, Khairuddin? keluarga adalah aset termahal. Ya, keluarga cerminan Hmm. sebuah masyarakat. Kalau ingin merubah masyarakat, rubahlah dari keluarga. Hmm. Di keluarga itu sebetulnya inti dari masyarakat. Hmm. Ya, kalau keluarganya sudah bagus, hubungan ayah, ibu dan anak-anak bagus, dan pendidikannya bagus, contohnya dari keluarga bagus. Pendidikan terbaik kan contoh, Mbak. Hmm. Bukan lisan, bukan Ya. omongan, ya, tapi contoh, teladan dari ayah dan ibu. Kalau ibunya sudah jadi teladan, keluarganya bagus, nanti se-RT bagus, se-RW bagus, sekelurahan bagus, sekecamatan, dan terus. Provinsi, Ini ya Pak, betul, sekota. karena merubah masyarakat ya rubah dari keluarga. Ya, dan itu adanya di ayah dan ibu, ya, bapak, suami dan istri. Insya Allah anak akan ngikutin. Oke. Jadi dimulai dari keluarga, bagaimana lingkungan keluarga, support system yang baik gitu ya. Iya. Kayak tadi juga di awal kan Bapak sempat nyebutin bahwa tantangan tadi ya menjadi guru juga itu karena anak-anak keluarga. yang bermasalah karena dari keluarganya Keluarga. gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal keluarga ini agak-agak sentimental gitu ya Pak ya untuk saya, karena jujur saya udah kehilangan ayah saya gitu, Oh, jadi gitu ya. agak-agak aduh gimana ya. Tapi dukungan untuk Bapak dari keluarga seperti apa hingga saat Wah, ini? luar biasa. Kami itu di keluarga berlomba berbuat baik. Saya dengan istri berlomba, Mbak. Ya, saya dengan anak-anak semua berlomba. Itu di dinding rumah saya. Setelah Ramadan ya. Ya, siapa yang baca Qur'annya udah berapa juz, salat tahajudnya, duhanya, semua ada. Terus saya sama istri udah berlomba seminggu pertama Ramadan dapat berapa juz, minggu kedua, ketiga itu sempat. Nanti terakhir ada penghargaan, ada reward gitu ya. Jadi kita sepakati di awal gitu ya. Ya, di awal sebelum Ramadan, nanti di akhir kita evaluasi. Kita buat begitu, kita ciptakan aja. Jadi suasana di rumah tangga kita yang bikin, kita yang desain, kita yang merencanakan. Jadi kalau saya rencanakan. Jadi ini memang ciri khas anak Betawi banget ya Pak ya, selain ngaji boleh silat juga. Tapi mungkin ada nggak keinginan Bapak, kalau tadi kan anak-anak lebih ingin sosialnya tinggi gitu ya. Kalau keinginannya Bapak sendiri untuk anak-anak ikutin langkah Bapak jadi politisi. Politisi Saya tawarkan, Mbak. Oh, pernah. Terus respon mereka apa Pak? Mereka nampaknya lebih ingin menjalani jalan hidup sendiri, karir sendiri. Sudah saya tawarkan. Oh gitu. Untuk aktif di PKS. Ya, mereka ada senangnya di dunia karir, ada senangnya di dunia bisnis, ya sudahlah gitu ya. Jadi ya udahlah Bapak lepas aja gitu ya, sesuai keinginan masing-masing gitu ya. Tapi tetap saling support gitu ya Pak, itu kunci dari berkeluarga ya Pak ya, saling support. Dan terakhir mungkin harapan Bapak sebagai ketua dari DPRD atau anggota dewan, silakan Pak. Iya, dewan ini wakil rakyat ya. Kita punya cita-cita mulia di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, ingin mesejahterakan rakyat, ya, ingin melayani masyarakat. Namun itu semua tidak bisa kalau keinginan sepihak dari pemerintahan. Ya, karena ini harus padu ya, kolaborasi semua elemen ya, semua stakeholder ya, terutama juga dari masyarakatnya ya. Karena hidup yang harmoni, hidup yang nikmat di kampung kita ya, bukan hanya dari sisi ekonomi kita tingkatkan kesejahteraannya, tapi juga dari sisi sosial. Dari sisi sosial ya, peran serta masyarakat ya, RT, RW, tokoh masyarakat sendiri. Makanya saya sedih ketika ada berita tawuran antar pemuda, antar pelajar gitu ya. Ya, kalau mengharapkan aparat keamanan nggak sanggup lah, nggak sebanding rasio antara jumlah
aparat keamanan dengan masyarakat. Masyarakatnya. Kita harus sama-sama, sama dengan banjir. Kita cegah sama-sama, jangan buang sampah sembarangan gitu. Sama dengan masalah sosial, ya kita cegah, orang tua mencegah anaknya, ya anak-anak, ya kita di pemerintah menyiapkan RPT taman ya, taman hutan kota, RPTRA ya, untuk mereka berekspresi gitu ya. Tapi itu nggak cukup, ya dibutuhkan kerjasama. Ayo masyarakat sama-sama kita jaga kota kita. Kota kita seperti apa ke depan, kehidupan kita seperti apa ke depan, tergantung kita sama-sama. Ya, kita pemerintah dan seluruh masyarakat. Ayo sama-sama kita jaga kota kita buat tertib, patuh pada aturan, ya, ikuti ya aturan yang sudah disepakati di RT, di RW, di kelurahan, kecamatan, pemerintah. Insya Allah semua buat kebaikan. Ya, demikian barangkali. Oke, itu dia tadi gitu ya. Memang kalau soal tawuran ini, saya juga bingung. Setiap hari pasti ada tawuran, Pak ya gitu. Ini mungkin memang butuh kerjasama gitu ya antara elemen pemerintah Provinsi DKI Jakarta gitu, kepolisian gitu, dan juga yang paling penting ini dah keluarga. Bagaimana mereka mensosialisasikan agar anak-anak ini jangan tawuran lah gitu ya Pak, nggak ada manfaatnya. Dan kalau tadi warga Jakarta kita juga sudah mendengar begitu ya pernyataan dari Pak Khairuddin selaku Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang menjelaskan bagaimana perjalanannya beliau menuju ke kursi DPRD, pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, dimulai sebagai guru, kemudian berpolitik di PKS sehingga akhirnya mendapat suara terbanyak dan akhirnya kembali lagi di Kebon Sirih ini gitu ya untuk mengemban dan tadi dengan tujuan mulianya yaitu menyejahterakan warga Jakarta. Tadi juga disampaikan bahwa semua itu bermulai dari keluarga, bagaimana bentuk lingkungan support system di keluarga yang baik tentunya akan menciptakan lingkungan ke depannya juga yang baik. Dan tadi pesan dari Pak Khairuddin juga nih bagi warga Jakarta tetap terus semangat, berdoa sampai ambang batas dan juga belajar sampai ambang batas. Itu tadi yang disampaikan. Jadi ini semoga jadi inspirasi buat khususnya warga Jakarta yang masih muda gitu ya, pemuda-pemuda ini bagaimana untuk menggapai cita-cita itu jangan sampai menyerah dan cepat mengeluh boleh ya Pak sesekali, tapi jangan menyerah. Dan itu tadi juga dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen gitu ya, nggak hanya cuma dari eksekutif, legislatif gitu ya, tapi juga masyarakat juga diajak untuk berkolaborasi bersama untuk menciptakan Jakarta yang lebih bahagia, sejahtera dan nyaman untuk kita semua. Terima kasih Pak Khairuddin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta telah bergabung bersama kami ya Pak ya, telah meluangkan waktu. Mohon doa biar saya selamat dunia akhirat. Amin, amin. Doain saya juga ya Pak ya. Semoga saya juga selamat dunia akhirat. Amin, amin. Dan itu dia tadi warga Jakarta. Terima kasih telah bergabung di podcast Kata Wakil kita spesial Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share channel YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan akhir kata, saya Fazilah Kairunisa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan ini jangan dianggurin aja Pak, ini makanannya nih Pak. Ini apa nih Pak? Selendang mayang ini. Ini khas Betawi ya Pak ya? Khas Betawi. Kalau ini? Kue putu mayang. Putu mayang. Ayo Pak kita cicip, jangan dianggurin Pak makanannya Pak. Cicip dan bawa pulang. Cicip dan bawa pulang, benar-benar. Silakan Bapak.